Oke, kembali lagi di Galeri Otomotif Channel dengan gue Coke Hartono. Sekarang di samping gue ini ada WRV ya, WRV RS. Dia bukan varian yang sensing. Kalau sebelumnya udah pernah kita review di video-video sebelumnya, itu ada RS with Honda Sensing dan ACVT. RS-nya sempat kelewat, dan sekarang akhirnya ada kesempatan buat bikin video WRV RS non Honda Sensing. Pokoknya jangan di skip, saksikan terus video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan enjoy. Oke, sebenarnya kalau tampilannya dia sama dengan RS with Honda Sensing, kayak grillnya, bonetnya, cuma yang beda emang kalau di yang RS with Honda Sensing dia ada kamera monokular di atas itu ya, di kaca. Nah, berhubung waktu itu video udah lama gue buat dan udah lama juga jedanya antara WRV RS with Honda Sensing dengan yang non Honda Sensing, gue sekarang mulai dari depan ya, grillnya. Tampilan grillnya, Honda tetap mempertahankan solid wing face-nya. Kalian bisa lihat grillnya ya. Grillnya sekarang yang chrome-nya tipis. Emang sama sih, dia sama tipis kayak gini. Terus grill radiatornya, dia sekarang mirip sama HRV RS ya, yang ada cube gitu. Terus dia chrome gini. Nih, untuk chrome-nya ini yang di atasnya, itu nyambung loh sampai ngebelah lampu dari sisi satu ke sisi yang lain. Terus untuk lampunya dia sudah full LED ya, udah ada DRL juga. DRL-nya LED, lampu utamanya LED, lampu jauhnya LED, sampai ke fog lamp-nya LED. Fog lamp-nya ini housing fog lamp-nya kalau kita lihat dulu tuh pertama yang mulai model kayak gini tuh ya, ada kayak aksen cakaran, gue waktu itu bilang di city hatchback. Jadi kalau di city hatchback itu ada 3 garis di housing fog lamp-nya. Kalau WRV ini cuma 2 garis aja, jadi nggak terlalu kelihatan kayak cakaran gitu sih. Dia juga udah LED untuk fog lamp-nya. Nah, untuk grill radiator sebelah bawah dia modelnya handycom kayak gini. Terus dia di depan ada model body kit gini atau side guard-nya ya. Jadi warnanya silver. Bedanya sama yang ACVT yaitu ini salah satunya. Jadi kalau yang ACVT dia nggak ada side guard-nya kayak gini, warna silver. Jadi nambah kesan yang sangat sporty. Terus dari bonetnya, bonet Honda juga selalu mempertahankan sporty bonetnya, ditambah lagi teknologi pedestrian protection. Jadi pedestrian protection itu adalah teknologi dari Honda yang dibuat sedemikian rupa untuk meminimalisir cedera ketika terjadi kecelakaan terhadap pejalan kaki. Jadi Honda itu selain memikirkan fitur keamanan buat si pengendara atau penumpang yang ada di dalam, tapi Honda juga memikirkan situasi di lingkungan supaya meminimalisir paling nggak cedera ketika terjadi benturan terhadap pejalan kaki ya. Kita sekarang ke bagian samping dari Honda WRV RS. Oke, dan ini bagian samping dari Honda WRV RS non Honda Sensing ya, atau yang bukan yang Honda Sensing, artinya varian yang ada di tengah, di bawahnya RS with Honda Sensing. Secara tampilan desainnya sama, velgnya pun desain dan ukurannya sama. Kita mulai dari depan ya. Untuk velgnya pakai ring 17, pakai bannya Bridgestone, profil bannya di 215/55 ring 17. Dia desain velgnya two tone color, warna hitam dan warna silver, dan udah dilengkapi dengan disc brake juga ya. Yang jelas kalau untuk fitur pengereman untuk WRV RS ini udah cukup lengkap, yaitu ada ABS, EBD, VSA, Hill Start Assist, terus juga ada brake assist Bosch, itu lengkap banget untuk kelas small SUV. Untuk suspensinya yang depan pakai MacPherson Strut. Jadi MacPherson Strut itu sejauh ini ya Honda selalu mengandalkan untuk MacPherson Strut itu untuk suspensi depannya, karena emang udah teruji berarti kan. Terus kita lihat fendernya, ini ciri khas sebuah SUV, dan
yang jadi khasnya dari Honda WR-V. Terus kita agak ke atas lagi, di bodinya ini ada tarikan garis lurus dari lampu depan hingga ke belakang. Ini pertama muncul tarikan garis lurus itu kalau gue inget itu di City Hatchback. Waktu pertama kali keluar 2021, tarikan garis lulusnya itu dari bener-bener dari depan sampai ke belakang. Dan akhirnya setelah City Hatchback launching, berikutnya ada BR-V, sama tarikannya dari depan sampai ke belakang, lampu depan sampai lampu ke belakang tarikannya. Dan untuk WR-V ini tetap ada dual strong line, jadi satu atas satu bawah. Jadi ini udah jadi ciri khas Honda juga tarikannya. Jadi untuk desainnya ngebuat makin aerodinamis ya kalau untuk Honda WR-V ini. Oke, perlu kalian ketahui untuk semua varian Honda termasuk WR-V ini sudah dilengkapi dengan teknologi Gicon Plus Ace with Side Impact Beam. Apa itu? Yaitu teknologi dari Honda yang dibuat sedemikian rupa di rangka bodinya untuk menyalurkan energi benturan ketika terjadi kecelakaan dari depan ataupun dari samping, bahkan dengan kendaraan yang lebih besar. Jadi apa sih gunanya untuk menyalurkan energi benturan ke seluruh bodi? Kembali lagi ya, itu adalah fitur untuk apa ya? Melindungi, yang jelas melindungi penumpang yang ada di dalam kabin mobil sehingga meminimalisir bukan meminimalisir kecelakaan, lebih meminimalisir cedera yang terjadi ketika kecelakaan. Kurang lebih itu ya untuk perhatian terbesar Honda yang diberikan untuk para calon pembeli dari semua varian Honda. Kita lihat dari samping di sini, di sebelah kiri, spion sebelah kiri. Jadi bedanya dengan yang RS with Honda Sensing adalah kalau yang RS with Honda Sensing itu dilengkapi dengan Honda Lane Watch namanya, atau kamera Lane Watch yang ada di sebelah kiri. Ketika misalkan ngesen kiri, otomatis tampilan area blind spot di sebelah kiri ini muncul di head unit atau di monitor. Tapi kalau untuk WR-V RS ini dia belum ada, itu bedanya. Terus dia udah dilengkapi dengan roof rail, tapi ini roof rail ini udah nggak bisa dipakai buat beban ya, beda dengan BR-V yang generasi pertama. Dia ada roof railnya dan dia bisa dipakein roof rack lagi untuk bisa ditaruh beban maksimal itu 30 kg kalau nggak salah gitu ya. Terus ini pilar ABC-nya dia masih warnanya nggak glossy, masih hitam doff. Dan untuk pintunya sekarang udah terkoneksi dengan keyless atau smart entry kayak gini. Jadi kalian buat masuk atau keluar ngunci pintu mobil nggak perlu ngeluarin remote ya, jadi cukup dikantongin aja kayak gini. Terus buat ngunci misalkan tinggal tekan tombol yang ada di handle pintu. Nah terus untuk ngebukanya lagi, kalian tinggal grab aja di gagang pintunya kayak gini. Dia persis sama kayak di Honda Brio RS yang terbaru. Cuma bedanya kalau Honda Brio RS keyless-nya hanya ada kalau nggak salah di sebelah kanan aja, di sisi driver, di sisi penumpang depan itu nggak ada. Nah kita lanjut ke belakang sedikit. Pintunya sama ya, ciri khasnya dengan kakaknya yaitu Honda HR-V. Dia ada ngumpet di sini. Dan ini ngebuat jadi clean di pintu baris keduanya. Jadi seolah-olah kelihatan kayak mobil build up 2 pintu. Oke, terus ke sini nih. Bagian belakang emang kita nggak untuk Honda WR-V ini nggak dilengkapi dengan disc brake, tapi kalian nggak perlu khawatir. Fitur pengereman yang ada di Honda WR-V udah cukup lengkap, yang seperti tadi saya sebutkan, ada ABS, EBD, VSA, ada Hill Start Assist, ada Bosch Brake Override System, ada Brake Assist. Jadi untuk kelas WR-V walaupun dia belum disc brake, tapi udah cukup lengkap untuk sistem pengeremannya. Jadi kalian nggak perlu khawatir mengemudi dengan aman dan nyaman bersama Honda WR-V. Oke, sekarang kita lanjut di bagian belakang dari Honda WR-V. Pertama, dari atas ini WR-V RS non Honda Sensing, udah shark fin antena, udah ada spoiler dilengkapi dengan high mount stop lamp. Dia emang belum ada defogger. Terus juga ini udah ada wipernya juga, ada logo H, dan desain lampunya itu sama persis dengan yang dipakai di Honda Civic ya. Jadi L tapi kebalik. Kalau BR-V L-nya ke atas. Kalau ini kebalik, dia sama dengan Civic maksud saya. Terus di sini ada emblem WR-V. Untuk lampunya sendiri dia udah LED, lampu malamnya LED, lampu remnya LED, lampu mundur dan lampu sennya masih halogen ya. Terus ini buat handle-nya di sini juga terus udah ada kamera parkirnya. Dan udah ada 2 titik sensor parkir. Ini ditambah diffuser. Terus knalpotnya juga sudah dilengkapi dengan muffler chrome gitu ya. Jadi nambah lebih keren aja. Desain bumpernya kalian lihat ya. Ini yang jadi ciri khas sebuah WR-V juga. Ada lampu reflektor yang horizontal. Terus kita lihat bagasinya seperti apa. Dan ini tampilan bagasinya.
Kalau ukuran kabin di bagasi kelas WRV masih cukup lega ya. Terus juga ban serepnya juga dia yang paling nyaman itu ada di balik bagasinya. Jadi untuk ukuran bannya dia nggak full size 215/60 ring 16. Cuman emang bannya lebih gede, jadi supaya lebih ngimbangin ketika kalian harus ganti ban utama dengan ban cadangannya. Di sebelah kiri ada kaitan untuk belanjaan. Terus kita coba lipat bangkunya. Konfigurasi joknya 40-60 ya. Nah, cuman emang dia belum rata lantai seperti yang ada di HR-V atau yang ada di BR-V. Kalau BR-V sebenarnya nggak rata lantai karena dia ada partisi, jadi dia kelihatan rata lantai. WRV nggak rata lantai. Contohnya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ketika gua lipat baris keduanya, dia emang jadi nambah kapasitas bagasi. Cuma emang dia jadi nggak rata lantai, beda dengan HR-V. Tapi dengan harga segini, oke lah. Sekarang kita lanjut ke interior dari Honda WRV RS. Dan oke, sekarang gue berada di dalam interior Honda WRV RS di ini ya, di bagian driver. Bagian yang paling krusial ketika kalian membeli sebuah mobil. Kan banyak yang bilang, wah WRV belum teleskopik. Ini dulu nih yang langsung gue bahas. Ya, emang dia belum teleskopik, tapi kalau ini WRV secara posisinya emang udah cukup pas banget ya, udah ergonomis, dimana Honda itu selalu mengedepankan fun to drive. Jadi kalau kalian penasaran, kalian walaupun dia nggak bisa teleskopik, tapi kalian ingin membuktikan seberapa ergonomisnya mengendari Honda WRV, kalian boleh langsung aja datang ke dealer Honda Tendean yang ada di Jalan Katbe Tendean nomor 8 seberang pom bensin Vivo. Kalian datang langsung aja, boleh ketemu dengan saya langsung. Nomor telepon saya ada di bawah. Nanti kita coba test drive dan langsung buktiin aja seberapa aerodinamisnya, seberapa ergonomisnya mengendari Honda WRV. Kita lihat ya, setirnya udah dibalut kulit. Dia ada stitch warna merah. Terus beda karena dia ini bukan yang sensing, jadi di sebelah kanan itu nggak ada fitur-fitur sensing kayak yang ada di WRV RS with Honda Sensing. Kalau tampilan meter clusternya atau MID-nya sama ya dengan yang RS with Honda Sensing. Udah dilengkapi dengan 2 tweeter, 2 speaker utama di depan dan 2 speaker utama di belakang. Jadi total entertainment yang ada di Honda WRV untuk audionya itu ada 6 speaker totalnya. Terus kita lihat door trimnya. Door trimnya di bagian atas ini masih hard plastik. Terus di bawahnya ini ada aksen black piano yang melingkari handle pintunya yang berwarna silver. Terus di bawahnya sedikit ini ada bahan fabrik, jadi yang membuat kesan mewah. Untuk armrestnya yang di sebelah pintu ini dilapisi kulit. Dan ini ada tombol-tombol ini ya, biasa ya, pengaturan jendela, terus ada retractable, ada pengaturan kunci mobil. Terus di sini juga ada 1 cup holder. Untuk handle dari dalamnya ini juga bisa buat naruh koin lah ya biasanya. Terus di sini ada tombol di bawah, tombol engine, start stop engine-nya. Ada tombol VSA, jadi kita VSA itu kita bisa atur ya, bisa kita matiin, bisa kita nyalain, bisa kita aktifkan. Jadi fungsional. Nah, terus yang menarik lagi, tombol remote engine start ini kalau belum kita nyalain, dia ada warna kedap-kedip putih gitu. Kedap-kedip seolah-olah kayak denyut jantung. Tapi nanti kalau kita tekan powernya sekali, dia akan berubah jadi warna merah. Nah, kita sekarang lanjut ke bagian dashboardnya. Ini layout dari Honda WRV RS non Honda Sensing. Jadi kurang lebih layoutnya sama, cuma bedanya di layar monitornya. Kalau yang with Honda Sensing itu udah 8 in, kalau yang RS non Honda Sensing masih 7 in. Untuk AC-nya sama, dia ada auto juga dan dia sudah digital. Terus bedanya lagi, inputnya di sini hanya 1 power outlet. Beda dengan yang WRV RS with Honda Sensing, dia ada tambahan port USB. WRV RS ini juga tetap ada port USB, cuman port USB-nya ada nempel di head unit kayak gini. Dan sekarang yang gue suka dari Honda mulai City Hatchback launching adalah head unitnya bukan lagi aftermarket, jadi dia udah bener-bener OEM bawaan pabrik. Jadi kalau kita bisa lihat ini kualitas gambarnya juga udah cukup bagus, audio juga udah nambah bagus, udah nggak seperti sebelum-sebelumnya. Pasti kan evaluasi itu kan selalu ada ya, prosesnya step by stepnya. Ketika ada mungkin dari Honda ada masukan-masukan apa dari
netizen dan ini diaplikasikan gitu kan. Nah di sini layoutnya emang kalau kalian bilang mirip sama BRP, yes mirip, bahkan ya sama layoutnya seperti ini. Cuman ya sedikit ada hal-hal kecil yang beda. Kayak contohnya ini jadi sama kayak apa ya? Sama kayak BRV, bener. Cuman dia ada ornamen warna orange, jadi nambah kesan yang sporty. Ada stitch juga di sini. Ini kulit yang di tengah ini ya, yang mengelilingi apa? Yang dikelilingi oleh black piano serta list orange ini. Ini kulit nih di dashboard depannya. Dan ada stitch warna merahnya biar kesannya itu bukan kesannya sih, jadi ngebuat kesannya menjadi sporty karena WRV ini ya emang mobil-mobil yang terlihat sporty, desainnya desain sporty, bukan yang elegan seperti BRV atau CRV gitu. Nah ini glove boxnya ya, glove boxnya dia nggak soft opening tapi ya standar lah untuk kapasitasnya. Mau segede apa sih ya kan? Kalau mau gede-gede kayak koper gitu nggak perlu. Ini cukup, lebih dari cukup untuk kompartemen storage-nya. Di depan sini ada 2 cup holder, ada satu tempat penyimpanan yang agak panjang di dekat power outlet. Ini ada tuas transmisinya, kalau yang tipe RS sudah dibalut kulit ya. Terus ada jahitannya. Transmisinya menggunakan CVT. Dia bukan udah nggak main lagi pakai automatic konvensional. Jadi semua Honda dari mulai Brio hingga Civic RS ataupun Accord dia sudah menggunakan CVT. Jadi CVT itu continuous variable transmission yang bisa dibilang minim hentakan, irit bahan bakar serta responsif. Terus untuk handbrake-nya banyak yang bilang juga handbrake-nya masih manual. Ya, WRV ini masih manual. Kenapa? Karena buat apa ya, asumsi gue pribadi, bukan dari Honda atau bukan dari mana. Kayaknya kalau manual tuh lebih maco aja. Kayak contohnya kalau mobil balap atau mobil drift ya kan, dia selalu pakai handbrake-nya masih manual. Ya palingnya ini buat kita olahraga lah, pagi-pagi kita manasin mobil, keluar mobil, palingnya kita ada tenaga buat sedikit olahraga di tangan kiri kita ya kan. Nah, jadi lumayan lah ngebakar lemak sedikit. Terus ini ada armrest juga dan ini ada coakannya ya, ada sedikit coakannya buat nyamanin kondisi ketika kita mau aktifkan atau nonaktifkan handbrake-nya. Desain joknya dia udah full kulit, nggak full kulit sebenarnya, dia kombinasi antara ada kulitnya di tengah sini, terus ada fabriknya di pinggirannya. Kayak contohnya ini ada wing side-nya ini dia memeluk manja, jadi ini bener tertopang lah, badan gue tertopang oleh side joknya. Jadi gue nyaman banget, jadi seolah-olah kita dipeluk dengan mesra oleh jok Honda WRV ya kan. Sini lampunya dia masih halogen biasa, dan ini vanity mirrornya nggak ada kaca sayangnya guys. Iya, nggak ada kaca dan jangankan lampu, kaca aja nggak ada di sebelah kanan, yang kiri ada. Dan di sini dia nggak ada handle untuk pegangannya, hand gripnya nggak ada, cuman ada di sebelah kiri. Interiornya warnanya hitam. Jadi kalau RS itu varian RS emang ya tadi karena dia condong ke sporty, kayak dia warnanya hitam juga. Nah untuk joknya sendiri bisa dinaik turunin ya, jadi bisa dinaik turunin, bisa diatur, ada reclining dan ada sliding. Kalian tinggal atur sesuai dengan kenyamanan pengemudi Anda. Kurang lebih segini nih kalau gue bawa, bisa bawa mobil segini lah kenyamanannya. Setelan gue ya. Nanti kita coba langsung ke baris kedua, gimana rasanya di baris kedua. Yuk. Oke, dan sekarang gue ada di baris kedua dari Honda WRV. Honda WRV ini juga perlu kalian ketahui, dia 5-seater. Dia jadi small SUV varian baru, warna baru dari Honda yang baru ada di tahun 2023 ya, awal 2023. Jadi sebelumnya itu Honda nggak punya ya segmen di small SUV. Jadi kalau perlu kalian ketahui juga, small SUV itu kalau di brand lain itu ada Daihatsu Rocky, ada Toyota Race, ada Nissan Magnite, ada sama satu lagi tuh apa tuh, gue lupa lah. Satu lagi apa tuh, pokoknya SUV yang modelnya kecil-kecil. Dan ini gue ada di baris kedua,
Kita lihat legroomnya. Dan di depan tadi posisi mengendara gue ya, posisi mengendara gue dengan relax. Itu tinggi gue kurang lebih 168 cm. Dan ini gue ada di baris kedua. Kalian bisa lihat posisi legroomnya sangat luas banget. Ruang kakinya juga sangat nyaman karena kaki gue bisa ke dalam ini, dia nggak sempit banget ya. Tuh, jadi bisa kayak gini. Headroomnya kalian bisa lihat, ini masih jauh, masih aman. Terus headrestnya juga Honda WRV ini khususnya headrestnya udah ada 3 ya untuk 3 penumpang. Jadi sayangnya dia belum ada ini armrest. Joknya dilapisi kulit dan posisi duduknya dia emang udah fix ya, jadi kita nggak bisa atur recliningnya. Tapi kalau posisi ngeduk udah cukup relax buat perjalanan jauh. Dan perlu kalian lihat juga ya di sini joknya ini itu menopang seluruh sampai pangkal paha gua, jadi duduk tuh nyaman banget. Nah, terus lagi Honda WRV emang belum ada ventilasi AC, tapi AC di depan udah cukup untuk mendinginkan ke baris kedua bagian belakang. Dia udah ada power outlet juga, ada 2 kantong di masing-masing jok depannya. Jadi kita bisa seat back pocket namanya, udah ada seat back pocket di bagian belakang. Terus ada 1 cup holder di kiri dan kanan, masih hard plastik di door trimnya, dan dia nggak dilapisi black piano seperti di bagian depan. Ini ada hand grip di sebelah kanan dan kiri, dan ada 1 yang dikasih gantungan bajunya ya. Terus seat beltnya juga yang di bagian belakang udah dikasih untuk 3 penumpang. Jadi ada 3 seat belt dengan 3 poin untuk masing-masing penumpang. Kurang lebih gitu. Sekarang kita lihat ke bagian mesin dari Honda WRV RS non Honda Sensing. Dan jadi ini kita masuk ke bagian mesin dari Honda WRV. Yang pertama ada perubahan yang cukup lumayan signifikan dari Honda ya, mulai dari city hatchback 2021 waktu itu lahir. Kayaknya sekarang di bawah mesinnya ini, di alas mesin itu sekarang dikasih cover. Jadi kalau sebelum-sebelum itu nggak, setahu gue nggak ada covernya. Sekarang udah dipakein cover. Terus kalian lihat di balik cupnya sekarang udah sewarna body. Yang biasanya Honda itu banyak yang bilang pelit lah atau apalah nggak sewarna body, dan sekarang udah kasih sewarna body, dikasih peredam juga. Terus ini sampai di dalam mesinnya ini sewarna body loh, warnanya merah tuh. Kalau kalian bisa lihat dasar-dasarnya warna merah, biasanya kan nggak sewarna body. Terus peredaman yang lebih baik karena di body sini ditambah peredam lagi buat meminimalisir mungkin berisik yang ada di mesin dari Honda WRV ini. Mesin Honda WRV menggunakan 1500 cc dengan power maksimal di 121 PS, DOHC, penggerak roda depan dengan disalurkan ke menggunakan transmisi CVT ya. Jadi kurang lebih kalau untuk WRV ini menjadi tenaga terbesar di kelasnya, 1500 cc, 121 PS. Dia sama yang dipakai dengan Honda City Hatchback, dengan HR-V, dengan Honda BR-V. Tapi dengan bobot yang lebih kecil, dengan dimensi yang lebih kecil. Kalian bisa bayangkan tarikannya seenak apa. Pokoknya kalian harus datang sendiri, harus cobain sendiri, test drive langsung ke Honda Tendian, bertemu dengan gua langsung. 24 jam siap melayani kalian. Kurang lebih gitu ya untuk tampilan mesin dari Honda WRV. Pokoknya jadi yang terbesar di kelasnya. Oh ya, satu lagi yang gue pengen tunjukin ke kalian. Di Honda WRV juga ini sudah disematkan dengan remote engine start. Ini remote-nya kayak gini ya bentuknya ya. Jadi ada tombol hold di sini. Jadi kita bisa nyalain atau matiin mesin dari luar. Itu gunanya apa sih? Gunanya jadi misalkan kalian pengen pakai mobil, kadang kan lagi di parkir, kalau kita langsung masuk mobil kan agak panas ya. Jadi Honda memerhatikan hal-hal kecil seperti itu. Misalkan kita contoh kayak gini. Ini gue coba matiin ya, gue kunci mobilnya. Terus ceritanya gue pengen pakai mobil, ceritanya gue masih di dalam ruang tamu nih. Mobil ada di garasi. Langsung aja gue praktekin. Gue nyalain mesinnya dari luar. Dan dia otomatis nyala. Dan ketika mesin nyala, maka AC juga akan nyala juga ya. Jadi fungsinya untuk mendinginkan suhu di ruang kabin. Jadi ketika kalian masuk, itu udah jadi dingin di dalam. Jadi kalian nggak perlu panas-panasan lagi di dalam mobil. Dan perlu kalian ingat juga, ketika mobil ini udah kalian nyalakan dengan remote engine start, 10 menit kalian nggak pakai, maka otomatis mesin dan AC di dalam akan mati. Kurang lebih gitu. Terus juga buat matiinnya, kalian juga bisa tekan tombol hold lagi kayak gini. Nah, kurang lebih gitu ya. Terus yang kalian lagi, Honda WRV juga sudah dilengkapi dengan walkway auto lock. Sekarang gue praktekin, misalkan gue habis keluar mobil,
Oke. Jadi misalkan kita habis pakai kendaraan, habis kita pakai WRV, kita nggak perlu lagi buat ngunci mobil. Kita cukup menjauh aja 1,5 meter dengan kunci kita bawa, maka dia otomatis akan ngunci. Contohnya kayak gini. Dan oke, kita sekarang masuk ke bagian promo atau ada promo apa aja yang ada di Honda WRV All Type. Kita yang pertama langsung ada WRV CVT ya. Dengan OTR itu 279.400.000. Itu DP-nya kita langsung bacain aja. Sebenarnya DP itu bisa 10% mulanya, yaitu berarti kurang lebih bisa DP 30 jutaan. Cuma ini gue langsung kasih hitungan the best-nya aja ya, special rate dari gue pribadi itu DP-nya bisa 62 juta, angsurannya cuma 5.017.000 selama 5 tahun, atau DP 62 juta, angsuran 5,9 selama 4 tahun atau 47 kali. Pokoknya semua yang gue bacain ini semuanya ada DM. Jadi DP itu udah termasuk angsuran pertama. Jadi sama, tolong dicatat juga. Terus untuk WRV RS, DP-nya itu 66 juta, angsurannya di 5.328.000 selama 5 tahun atau 59 kali. Untuk 4 tahunnya di 6.278.000 selama 47 kali. Untuk WRV RS with Honda Sensing, total DP-nya itu di 72 juta, angsuran 5.674.000 selama 59 kali atau 5 tahun. Yang 4 tahunnya di 6.685.000 selama 4 tahun atau 47 kali. Pokoknya kalau masalah promo atau masalah hitungan, gue sendiri berani garansiin harga terbaik. Pokoknya kalian boleh keliling ke dealer manapun, jangan putuskan SPK, yang penting datang ke sini dulu, ke Honda Tendian dulu, bertemu dengan saya sendiri, Coki Hartono, di Honda Tendian seberang pom bensin Vivo, Jalan Kapten Tendian nomor 8, Jakarta Selatan. Pokoknya kita garansikan harga terbaik se-Indonesia Raya, se-Jabodetabek, dan langsung aja buktiin deh. Kurang lebih gitu ya. Oke, kurang lebih demikian untuk WRV RS non Honda Sensing. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan like sebanyak-banyaknya. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya, dan ciao.